Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk materi hari ini kita lanjutkan ya. Ini saya kirimkan tugas ya di sini. Jadi nanti kita akan hari ini sebenarnya pembahasannya terkait dengan tugas saja ya karena kita udah mau UAS. Jadi materi hari ini saya akan jelaskan yang berhubungan dengan tugas ini. Tugas ini saya kirimkan di @link ya, di edilink. Nah, di sini tugasnya adalah kita melakukan hosting web dan link hosting tersebut itu dikirimkan ke dalam ID link ini. Nah, jadi kan nanti kan tugas hosting itu kan ada linknya. Nah, linknya itu nanti di copy kemudian dimasukkan ke file Word atau misalkan notepad juga bisa gitu. Yang penting dikirimkan linknya ke tugas ini gitu. Jadi dikirimkan. Tapi kan kita ngirim link aja nggak bisa ya kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu kalau tampilan dari kalian kayak mana. Cuman kalau misalkan nggak bisa kirim linknya langsung, kalian langsung ini aja masukin linknya di Word gitu, file Word gitu, dibuat file Word, kemudian bisa juga dikonvert ke PDF kemudian dikirimkan ke sini gitu. Jadi isinya file tersebut link dari web hosting kalian yang kalian buat itu gitu. Nah, ini untuk tugasnya di sini waktunya 2 hari 9 jam 34 menit ya sekarang. Ya. Udah berjalan jadi bisa langsung kalian kerjakan. Nah, di sini ada filenya. Jadi filenya ini file tugasnya, projectnya. Ini kalian download dulu nanti. Ini bisa diunduh. Nanti akan kita coba untuk praktek ya terkait dengan tugas ini. Saya akan jelaskan cara mengerjakan tugasnya dari awal sampai akhir. Kalian tinggal mengulang aja sebetulnya. Nah, jadi di sini ada file bernama Razer Master Zip ya. Jadi file ini adalah sebuah game ya. File game permainan gitu. Cuman dia berbasis website gitu. Dia di-coding atau diprogram menggunakan HTML5. Nah, dia berbasis website di sini seperti yang kalian buat sebelum-sebelumnya kayak misalkan tampilan gambar dan lain-lain itu kan basisnya website ya itu. Nah, itu sama dengan ini berbasis website juga. Cuman di sini dia game dalam bentuk wujud game. Jadi game yang berbasis website di sini. Tuh. Nah, ini sudah jadi ya. Ini codingnya sudah jadi, programnya sudah jadi. Jadi tinggal kalian hostingkan saja, tinggal kalian upload saja coding ini gitu. Tinggal dijalankan saja lah gitu. Dia sudah jadi. Jadi kalian tidak perlu mengetikkan coding lagi gitu. Tidak perlu mengetikkan coding, ini codingnya sudah ada, tinggal kalian upload, kalian jalankan aja gitu. Nah, kalau ngetik codingnya kan ini lama di sini dan projectnya sudah jadi. Saya ingin menguji aja kalian apakah bisa untuk melakukan hosting atau tidak di situ. Nah, ini setelah file ini diunduh, kemudian nanti eh, kalian ekstrak gitu, kemudian kalian masukkan file tersebut ke dalam folder htdocs, dimasukkan dalam folder htdocs, kemudian tinggal dipanggil gitu. Nah, saya kan contohkan ya project tugasnya. Ini tugasnya saya rekam juga, nanti coba saya upload ke YouTube nanti kalau sempat. Nah, di sini kita coba aktifkan exam ya. Pertama kita aktifkan exam dulu. Kita aktifkan exam. Jadi kalian sudah pada tahu ya exam itu apa. Jadi di-download examnya. Setelah diinstal examnya itu kalian buka examnya. Kita masuk ke tampilan exam dulu ya di sini. Nah, ini tampilan examnya. Jadi misalkan nanti kalau kalian ada terkendala terkait dengan sinyal dan lain-lain, nanti kalian bisa lihat rekaman ulangnya, nanti coba saya upload. Nah, ini examnya. Jadi kalian sudah tahu ya terkait dengan exam ini. Jadi exam ini sudah saya jelaskan berulang kali dari awal materi sampai dengan hari ini. Ini kalian start Apache-nya, kemudian MySQL-nya kalian start, kemudian FileZilla-nya kalian start, kalian mulai ya. Ini kita coba untuk kita klik start Apache-nya, kemudian sampai dia berwarna hijau ya. MySQL-nya, kemudian FileZilla-nya ini di start gitu sampai warna hijau. Nah, kalau misalkan ada kendala di sini, ada kendala tiba-tiba berwarna merah, nggak bisa di start, itu kalian harus install ulang examnya. Jadi exam yang lama ini dihapus, di uninstall, kemudian di install ulang exam yang baru. Gitu. Jadi kalian tinggal uninstall. Udah pada tahu kan ini cara uninstall aplikasi kayak mana? Itu teori dasar ya, harusnya udah pada tahu.
Nah, setelah dijalankan, ini kan ada FileZilla, ini juga dijalankan di sini. Apache MySQL dijalankan. Setelah itu kita coba masuk ke codingnya, ke file manager. Kita coba masuk ke manager, kita anggap codingnya sudah terdownload ya. Ini kita pindah ke file manager. Kita buka dulu file managernya, ini belum dibuka file managernya. Nah, kita anggap codingnya tadi sudah di-download ya dalam bentuk zip. Nah, coding tadi itu, ini codingnya. Program ini tadi, ini dipindahkan ke folder C ya. Jadi udah pada tahu ya caranya. Dimasukkan folder C di sini, coding yang di-download tadi. Kemudian masuk ke exam ya, pilih ke exam. Kemudian masuk ke folder htdocs. Nah, folder htdocs. Setelah itu kita buat satu folder. Saya di sini saya kasih nama folder game namanya. Kemudian file tersebut saya pastekan di sini di dalam folder game tersebut. Nah, kemudian saya ekstrak. Setelah itu saya ekstrak ya, diekstrak. Kemudian setelah terekstrak dia seperti ini filenya. Kita bisa buka di sini. Ini ada beberapa file. Nah, ini filenya biarkan saja ya filenya. Filenya dibiarkan saja. Tidak ada yang dirubah. Nah, ini file ini nanti yang akan kita hosting gitu. Jadi kita masukkan dulu ke htdocs saja gitu. Nah, kita akan coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan. Tugas kalian melakukan hosting ya. Cuman di sini saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya gitu. Tampilannya akan saya tunjukkan dengan kita menjalankan di server lokal. Ini kan kita kalau memasukkan di htdocs ini tandanya kita akan menjalankan di server lokal gitu. Kita akan buka Mozilla. Saya akan alihkan ke Mozilla ya, biar enak tampilannya nggak ganti-ganti. Nah, di Mozilla ini kita akan panggil ya. Tadi kan kita sudah masukkan file game tadi itu di dalam folder exam htdocs. Kemudian kita buat folder namanya game. Kemudian file dari game tersebut atau file dari web tersebut kita pastekan di situ dan kita ekstrak tadi. Nah, nama foldernya tadi kita buat nama folder game ya di dalam htdocs tadi. Maka di sini kita ketikkan localhost, kemudian garis miring game. Nama foldernya kan game tadi. Kemudian kita tekan enter di sini. Nah, di dalam folder game tadi kan ada folder resmaster ya, file yang kita ekstrak tadi. Tinggal kita klik aja di sini. Nah, tampilan gamenya akan seperti ini. Ini dijalankan di server lokal. Artinya hanya kita aja yang bisa mengakses game ini. Orang lain di luar dari komputer ini nggak bisa mengakses. Jadi hanya kita saja karena dia masih dalam bentuk server lokal. Kalau kita sudah publish di hosting, dia bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini cara menjalankan gamenya. Kita bisa tekan X di sini. Start. Race 1. Kalau kita nggak ada sinyal di laptop kita, itu kan ada game yang bawaan browser Google Chrome itu yang lompat-lompat itu. Nah, itu sama, itu dibuat menggunakan HTML juga, sama dengan game yang tadi itu. Nah, kita akan coba hosting game tadi itu supaya dia bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu tugas kalian. Tugas kalian adalah menghosting game tersebut supaya bisa diakses semua orang. Nah, jadi caranya gimana? Jadi caranya kita masuk ke 00 web host. Jadi pastikan dulu examnya sudah terupload ya. Examnya sudah diaktifkan gitu. Examnya sudah diaktifkan. Apache, MySQL dan FileZilla-nya tadi sudah diaktifkan semua. Pastikan itu dulu sudah aktif. Kemudian pastikan kalian terkoneksi ke internet. Kemudian kalian buka 00 web host di sini. Nah, di sini kalian masuk ke web host ya, sama seperti biasa di materi sebelumnya.
Setelah masuk ke tampilan web host di sini, kita scroll ke bawah ya di sini. Nah, ini ada gratis, versi gratis, tinggal diklik aja gratis. Nah, kita diminta untuk login aja akun Google ya di sini. Kita pilih pakai akun kalian ya, jangan pakai akun Umko karena itu akun lokal, jadi kalian harus pakai akun Gmail kalian. Kita tunggu dia loading untuk login. Nah, setelah itu ini kita abaikan dulu ya. Ini karena tadi saya untuk materi sebelumnya, jadi belum saya hapus. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi saya hapus dulu untuk ini. Ini website sebelumnya ya, website praktek sebelumnya belum saya hapus. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, setelah dihapus, nah jadi setelah kalian tampil di setelah kalian login di 00 web host tadi, tampilan awalnya akan seperti ini kalau kalian belum pernah buat website. Tapi kalau kalian sudah pernah buat website untuk tugas kemarin sebelumnya, itu bisa dihapus, terus kalian buat website baru di sini. Tinggal diklik aja create di sini, buat website baru, start now ya. Nah, kemudian kalian pilih buat nama websitenya ya, buat nama websitenya di sini. Nama websitenya terserah ya, nama websitenya apa aja di sini. Game saya kasih nama gamenya 3 ya, E-nya. Ya harus unik ya di sini. Kalau misalkan dia nggak unik, biasanya nanti akan muncul di sini apa ya, peringatannya lupa saya. Ada kata-kata websitenya gitu di pojok sini muncul. Nah, itu tandanya kalian harus mengganti nama website kalian karena sudah dibuat nama website tersebut. Jadi sudah ada. Passwordnya harus unik ya, passwordnya. Di sini passwordnya harus unik. Jadi password unik itu seperti ini. Harus digunakan harus ada huruf besarnya 1, harus ada huruf kecilnya, kemudian harus ada angka, kemudian harus ada simbol. Nah, di sini saya gunakan nama saya Yudi, Y-nya huruf besar, kemudian 1 sampai 5 angkanya, kemudian bintang. Nah, ini passwordnya supaya kita bisa login ya di sini. Di sini harus tercentang semua. Kalau misalnya nggak tercentang semua, berarti harus diganti passwordnya. Ya, saya pastekan passwordnya, kita ketik ulang tadi, sama ya. Setelah itu kita klik create. Nah, kita buat websitenya. Ini sama ya, ini materi sebelumnya kayak gini juga. Kita tunggu loading. Kalau misalkan website ini sudah dibuat, dia akan muncul di notifikasi di sini. Kalau dia ada tulisan website di sini, ada kata-kata tulisan website gitu, ada kata-kata website di sini, itu berarti kita harus ganti nama website. Kalau misalkan nggak ada kata-kata website, cuma notifikasi merah doang gitu, klik aja create lagi gitu, karena itu biasanya dia cuma error koneksi aja gitu. Ini sudah dibuat ya websitenya, tapi kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, website sudah berhasil dibuat. Di sini kita bisa lihat free hosting ya. Kita bisa klik manager di sini. Kita klik manager. Kita bisa login di dashboard dari web hostnya. Nanti file dari game kita akan upload ke sini. Kita bisa klik tools, kemudian file manager. Di sini kita tidak gunakan database ya, karena di sini kita gamenya memang tidak menggunakan database di sini. Kita klik file manager. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, di sini ada 2 folder. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa setiap coding itu nanti akan dimasukkan ke dalam folder public HTML ini. Nah, codingnya akan kita masukkan ke sini semua. Ini kan masih kosong karena belum kita upload codingnya. Nah, cara menguploadnya seperti apa? Ini saya sudah jelaskan berulang kali. Jadi masuk ke website setting, di sini ada website setting. Kemudian masuk ke bagian general ya, di general. Nah, di sini bisa kita lihat nama hostnya. Ini nama hostnya, kemudian ini portnya, ini username-nya. Nah, ini kita tinggal pastekan aja di FileZilla. 4 ini. Password, username, port, hostname-nya di sini. Tinggal kita pastekan saja.
kita buka FileZilla ya. Jadi kalau ada yang belum download FileZilla, tinggal download aja di Google, ketikkan FileZilla gitu. Pilih yang client, jangan yang server. Kalau yang server nanti terjadi error di situ. Jadi kalian pilih yang client. Ini saya contohkan ya. Setelah ini kita ada buka aplikasi FileZilla. Jadi kalau belum ada yang punya aplikasi FileZilla, bisa download dulu aplikasi FileZilla. Cara downloadnya gampang, tinggal ketikkan di Google download FileZilla atau langsung ketik aja FileZilla ya. FileZilla. Nah, ini setelah muncul, pilih aja yang atas ini, paling atas, FileZilla. Nah, ini download yang client, jangan download yang server, karena kalau kita download yang server, kita tidak menggunakan itu. Jadi kita download yang client, tinggal diklik aja FileZilla client, kemudian download FileZilla client. Nah, setelah kalian download, kemudian kalian install. Setelah diinstal, kalian buka FileZilla-nya ya. Nah, kita coba buka aplikasi FileZilla-nya. Nah, ini sudah terbuka aplikasi FileZilla. Nah, ini kita masuk ke aplikasi FileZilla-nya. Nah, nanti username dan host, password dan port kita pastikan di sini ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan lokasi dari host, username dan password, dan portnya tadi ada di bagian general, di bagian setting tadi, kemudian di general. Nah, di situ hostname-nya kita copy, kemudian kita pastekan ya. Hostname-nya kita pastekan di sini. Kemudian username-nya tadi kita pastekan. Passwordnya tadi yang sama yang seperti di awal tadi ya, YUDI huruf besar ya, itu terserah kalian ya nanti buat passwordnya seperti apa. YUDI kemudian 12345 bintang. Portnya tadi 21 ya. Nah, setelah kita isi ini sesuai dengan website kita tadi, kemudian kita klik connect di sini. Kita klik connecting. Kita tunggu ya sampai dia muncul peringatan. Nah, ini belum berhasil terkoneksi ya, belum berhasil terkoneksi. Kita coba untuk koneksikan lagi ya. Kalau misalkan dia gagal di sini, mungkin bisa jadi passwordnya tadi salah. Coba saya ulangi lagi passwordnya. Port 21, kita coba lagi untuk connect. Kita ulangi lagi connecting. Nah, di sini sudah berhasil connect ya. Kita bisa lihat di bawahnya tulisannya successful. Kita bisa lihat di sini public HTML. Ini nanti kan kita upload di sini ya semua codingnya. Kita klik aja 2 kali di sini public HTML. Nah, nanti filenya kita blok, kemudian kita tarik ke sini, kita pastekan di sini. Nah, kita kembali lagi ke file manager ya. Kita kembali lagi ke file manager. Nah, ini di file manager ini kita buka coding yang kita download tadi. Nah, ini file ini semua ini kita blok aja. Nah, kita blok kayak gini. Kemudian kita tarik ya, sama kayak kalian kalau mau masukin file ke dalam Google Drive itu kan ditarik ya, setelah di blok kemudian ditarik filenya dimasukkan ke Google Drive. Ini sama, di blok semua kayak gini, kemudian diseret ditarik ke ke FileZilla tadi, kita masukkan ke FileZilla. Nah, kita sudah blok ini ya, nanti kita akan tarik. Kita kembali dulu ke FileZilla-nya. Nah, ini FileZilla-nya. Ini kita sudah blok tadi filenya di file manager, kita tarik kemudian kita arahkan ke FileZilla tadi. Kita arahkan ke sini, bagian yang kosong ini. Head access ini ya. Di dalam folder public HTML. Nah, ini kita tarik file-filenya tadi. Ini sedang proses upload ya. Jadi kita sedang mengupload coding dari game kita ini ke dalam hosting tadi itu. Nah,
sedang proses upload, kita tunggu aja sampai selesai. Proses ini memakan waktu ya, tergantung lama atau cepatnya itu tergantung dari ukuran file, tergantung dari kecepatan dari internetnya tadi itu. Ukuran file semakin kecil semakin cepat juga proses uploadnya. Kalau koneksi internetnya lambat juga ya termasuk bisa agak lama juga gitu loadingnya. Kita tunggu sampai selesai. Ini kalian perhatikan ya, nanti tugasnya kayak gini, tugas yang saya kirimkan itu. Ini lagi proses upload. Nah, setelah berhasil terupload ya, ini kita bisa lihat di sini sudah berhasil terupload semua. Kita bisa lihat di sini dia sudah tidak ada transfer lagi filenya. Kemudian kita kembali ke hostingnya tadi. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ya, sudah bisa kita upload semua data-data filenya. Kita kembali ke hostingnya. Nah, kita kembali ke hostingnya. Nah, ini hostingnya. Untuk memastikan apakah benar file sudah terupload atau belum, kita bisa cek sebetulnya. Kita ceknya di bagian menu tools di sini, kemudian ke bagian file manager di sini, kita klik aja. Nah, ini kan ada public HTML, tadi kan coding kita masukkan ke dalam public HTML ini. Kita klik aja 2 kali public HTML ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa coding tadi itu sudah berhasil di-upload tadi. Nah, sekarang kita tinggal menjalankan coding dari website kita ini. Caranya adalah tinggal klik aja di bagian atas ini. Nah, diklik aja. Nah, sekarang game ini sudah bisa diakses oleh semua orang. Jadi sudah kita hostingkan gitu. Untuk membuktikan apakah betul game ini sudah bisa diakses oleh semua orang, kita bisa coba copy link ini kemudian kita jalankan di perangkat lain gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa game ini hanya bisa dijalankan atau dimainkan di komputer atau laptop atau berbasis komputer yang terhubung ke keyboard ya gitu. Kalau kita pakai HP kan pakai layar sentuh, nah ini nggak bisa gitu karena memang perintahnya di sini khusus untuk komputer dijalankan, bukan untuk di HP Android gitu. Dia di HP Android bisa tampil, cuman kita nggak bisa jalankan gitu, nggak bisa kita mainkan gitu. Nah, saya akan copy ya link ini, saya akan copy, saya masukkan ke WA ya, ke grup. Coba kalian cek apakah bisa diakses oleh kalian atau tidak. Nah, sudah berhasil saya kirimkan ya di grup, kalian bisa cek. Nah, jadi nanti tugasnya adalah yang kalian kirimkan ke grup ke tugas add link tadi, itu link ini. Jadi link yang saya kirimkan di grup contohnya tadi itu, contohnya itu kalian ambil aja link itu, copy link itu. Maksudnya kalian buat hostingnya ya, linknya kemudian kalian copy, kalian upload di tugas kalian itu gitu. Jadi tugasnya hanya mengirimkan link itu saja gitu. Link ini ya link project kalian, bukan link yang saya kirimkan grup itu, nanti salah paham lagi. Jadi bukan link yang saya kirimkan grup itu kemudian kalian kirim ulang di add link, bukan, tapi kalian hosting project kalian itu, kemudian link hostingnya itu dikirimkan ke ID link tadi itu gitu. Jadi itu tugasnya seperti itu. Ini kan beda-beda di sini nama linknya pasti. Gitu ya, jadi paham ya tugasnya apa? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tugasnya? Start. Race 1.
Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat rekamannya. Ini juga nanti coba saya upload ya, rekaman dari penjelasan terkait dengan tugas ini gitu. Jadi di sini kita tidak menggunakan database ya. Kita tidak menggunakan database sama sekali. Karena project game menggunakan HTML5 ini memang tidak menggunakan database gitu. Ada yang mau tanyakan nggak terkait dengan tugasnya? Atau ada kendala selama ini? Kalau nggak ada bisa langsung dikerjakan ya. Coba nanti saya cek di sini ya. Batas waktunya berapa ya di sini? Coba saya cek dulu. Ini 2 hari ya, cukup nggak kira-kira ya ngerjain tugasnya 2 hari? Ini udah ada laptop semua belum ya? Udah ada yang punya laptop semua belum? Ini saya tadi sampai hari apa ya? Ini tanggal 1, 2, 3, 4. Saya kasih waktu seminggu lah tugasnya ini. Saya kasih waktu seminggu lah. Tadinya cuma 3 hari, 2 hari tadi. Ini saya kasih waktu seminggu. Siapa tahu kalian belum ada yang belum punya laptop ya. Jadi kalian bisa cari temennya yang ada laptop, atau kalian bisa coba juga di lab ya. Kalau misalkan labnya nggak kepake, kalian bisa coba di lab ya untuk project tugasnya ini. Tugasnya saya kasih waktu 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi hari Senin depan ya terakhir tugasnya. Tugasnya terakhir Senin depan kalian kumpulkan. Tanggal ini tanggal 8. Nah, jadi tugasnya terakhir Senin depan dikumpulkan. Lewat dari itu tidak bisa dikumpulkan ya, karena ini sistemnya sudah disetting. Ini waktunya 7 hari 9 jam 8 menit ya tugasnya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke tahap absensi ya. Karena memang untuk hari ini sebetulnya khusus untuk bahas terkait dengan tugas saja ya. Nanti setelah setelah kalian masuk, ini kan project final dari hosting ya. Kalau kalian sudah paham terkait dengan hosting ini, baru nanti kita masuk ke materi baru lagi akhir UAS ini gitu. Hosting ini jadi bagian penting ya, karena memang kita bisa buat website, tapi kalau kita tidak melakukan hosting, nah itu kesalahan fatal. Karena saya lihat banyak juga memang mereka yang memang paham cara mengoperasikan exam, cara menjalankan di server lokal, tapi ketika ditanya bagaimana cara menghosting, itu jarang ada yang tahu gitu ya cara-caranya gitu. Nah, makanya saya di sini lebih banyak juga membahas terkait dengan bagaimana cara melakukan hosting website tadi itu gitu. Kalian kan nanti kalau misalkan kalian buat project ataupun buat website, itu kalian sudah nggak bingung lagi cara menghosting itu gimana gitu, tahapan-tahapannya gimana, apa yang diperlukan gitu. Nah, jadi hosting itu merupakan bagian yang paling penting gitu. Selain dari membuat coding, hosting itu paling penting juga. Kita kalau ada website tapi kalau nggak bisa diakses oleh semua orang, sama aja gitu kan. Jadi untuk lebih bagusnya lagi, website kita bisa diakses semua orang gitu, kalau memang kita mau komersilkan gitu. Kalau tidak bisa diakses semua orang, itu kan hanya untuk pembelajaran aja di situ. Masuk ke tahap absensi ya, bisa didengarkan, nanti kelewatan namanya. M. Hafiz hadir nggak? M. Hafiz nggak ada ya. Azara? Azara hadir ya? Iya. Rio Renanda? Hadir, Pak.
Amelia, Hadir. Firha, Hadir, Pak. Imam Ma'ruf. Imam Ma'ruf nggak ada ya? Ini tadi suara laptop saya kecil ya, tadi nggak kedengeran. Celia, Hadir Pak, maaf ya HP-nya barengan Pak ini. iya nggak apa-apa. Desta Anugrah, Hadir Pak, maaf Pak, HP-nya mati. ya, Anis, Hadir Pak, HP-nya barengan Pak. Fauzan, Hadir. Anggra ini. Hadir. Saya offin dulu ya Mas. untuk rekamannya.